Sasaran keselamatan pasien rumah sakit. 1. Ketepatan identifikasi pasien. 2. Peningkatan komunikasi yang efektif. 3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. 4. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. 5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Dan 6. Pengurangan risiko pasien jatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pristi. Ibu, sesuai dengan ketentuan keselamatan pasien di RSUD AM Parikesit, saya akan memasangkan gelang identitas di pergelangan tangan Ibu. Tujuannya adalah untuk memastikan benar identitas pada saat Ibu mendapatkan pelayanan di rumah sakit kami. Setelah itu, selama di ruang perawatan, petugas kami akan selalu mengecek dan menanyakan identitas Ibu, apakah sudah benar, sebelum melakukan tindakan medis berupa pemberian obat, pengambilan sampel darah, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Sampai di sini Ibu sudah mengerti? Ya. Ibu, kalau boleh saya tahu nama lengkap Ibu siapa? Bulan Anissa. Atas nama Ibu Bulan Anissa. Tanggal lahir lengkap Ibu tanggal berapa? 17 Juli 1990. Iya, 17 Juli 1990. Silakan Ibu bisa mengecek gelang identitas ini apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, saya akan memasangkan di pergelangan tangan Ibu. Oh ya Ibu, saya ingin menanyakan apakah Ibu ada alergi terhadap obat? Iya, alergi antibiotik amoxicillin. Oh, Ibu ada alergi antibiotik amoxicillin. Nanti Ibu, saya akan pasangkan gelang, saya sertakan dengan stiker berwarna merah karena itu menandakan Ibu ada alergi terhadap obat amoxicillin ya Bu. Ya, Ibu, mohon agar gelang pengenal ini jangan sampai dilepas ya Bu selama masih dalam proses perawatan di RSUD AM Parikesit untuk menjaga keselamatan Ibu dalam proses pelayanan dan tindakan medis. Apakah masih ada yang dapat bisa saya bantu? Sudah cukup, Suster. Ya, terima kasih Ibu. Semoga cepat sembuh dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya dok, saya Devi, perawat dari Enggang Lantai 1. Benarkah saya berbicara dengan Dokter Nurul? Iya, selamat pagi. Benar, saya dengan Dr. Nurul. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Ibu, saya akan melaporkan tentang pasien atas nama Nona Wina, umur 23 tahun, dengan nomor rekam medik 12345678 yang dirawat di Enggang Lantai 1 RSUD AM Parikesit. Iya, Mbak. Ada masalah apa ya? Masalah yang ingin saya sampaikan adalah kondisi pasien saat ini yang mengeluh nyeri ulu hati sejak tadi pagi dok. Pasien masuk rumah sakit tanggal 25 Oktober 2016 dengan diagnosis DHF grade 1 dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium, leukositnya 4.200, trombositnya 96.000. Dan pasien telah diberikan infus RL 20 TPM, paracetamol tablet 500 mg 3 kali sehari bila demam. Saat ini kondisi umum pasien komposmetis, tampak sakit sedang, tekanan darah 110/60, nadinya 110 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhu badan 37,4 derajat Celcius. Terdapat nyeri tekan epigastrium dok. Apakah ada saran, tindakan yang diberikan dan pemeriksaan lain yang diperlukan terkait dengan kondisi pasien tersebut? Baik, Mbak. Terima kasih atas laporannya. Jadi, diagnosis pasien atas nama Wina, 23 tahun ini adalah DHF grade 1 dengan sindrom dyslexia ya. Kalau gitu, tolong diberikan terapi tambahan berupa ranitidin 50 mg injeksi intravena 2 kali 1 ampul, Dexanta sirup 3 kali 1 sendok makan per oral. Saya eja ya untuk Dexantanya, Delta, Echo, X-ray, Alpha, Nona, Tango, Alpha. Ada alergi obat tidak ya? Tidak ada alergi obat dok. Kalau begitu, itu dulu terapi dari saya Mbak Devi. Nanti saya lihat pasiennya di ruangan. Baik dok, kalau begitu saya ulangi ya dok. Ranitidin 50 mg injeksi intravena 2 kali 1 ampul, Dexanta sirup 3 kali 1 sendok makan per oral. Saya aja ya dok. Delta, Echo, X-ray, Alpha, Nona, Tango, Alpha, Dexanta. Iya Mbak, betul yang sudah dibacakan Mbak Devi. Terima kasih Mbak. Terima kasih dok. Selamat pagi.
Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Waspadai obat yang sering menyebabkan kejadian tidak diharapkan atau kejadian sentinel, kematian. Obat yang perlu diwaspadai: 1. Norum, nama obat rupa mirip dan lasa, look alike, sound alike. 2. Elektrolit konsentrasi tinggi. Penyimpanan obat Norum: 1. Tidak menyimpan obat Norum secara alfabet. 2. Letakkan obat di tempat yang terpisah dengan identitas yang jelas, berjauhan satu sama lain. Hal penting dalam keselamatan pasien high alert drugs: 1. Staf perawat harus menggunakan informasi interaksi obat dengan obat lain dan formulir komunikasi yang dikirim oleh farmasis apakah diperlukan monitoring tambahan dan rencana perawatan. 2. Staf perawat dan farmasis harus menghubungi dokter yang memberikan resep ketika permintaan atau order tidak jelas. 3. Jangan pernah menerima instruksi dari orang tanpa mengetahui dengan jelas orang tersebut. 4. Melengkapi dengan menuliskan instruksi dan memvalidasi semua instruksi. 5. Menyebutkan ulang instruksi yang didengar melalui telepon kepada dokter atau perawat setelah menuliskan instruksi untuk menghindari terjadinya kesalahan bunyi yang mirip. 6. Verifikasi dosis dan frekuensi, terutama untuk obat yang pemberiannya lebih dari 1. 7. Mematuhi prinsip 7 benar dalam proses pemberian obat, yaitu 1. Benar pasien, 2. Benar obat, 3. Benar dosis, 4. Benar waktu, 5. Benar rute atau cara, 6. Benar dokumentasi, dan 7. Benar informasi. 8. Di unit pelayanan harus tersedia daftar obat look alike, sound alike, look alike, dan sound alike. Salah lokasi, salah prosedur, dan salah pasien operasi adalah sesuatu yang mengkhawatirkan dan tidak jarang terjadi. Penyebabnya: 1. Komunikasi yang tidak efektif antara anggota tim bedah. 2. Tidak melibatkan pasien dalam penandaan lokasi. 3. Tidak ada prosedur verifikasi luka operasi. 4. Asesmen pasien yang tidak adekuat. 5. Penelaahan ulang catatan medis yang tidak adekuat. 6. Budaya komunikasi yang tidak terbuka. 7. Penggunaan singkatan yang tidak lanjut. Beberapa hal terkait kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. 1. Prosedur penandaan luka operasi pada pasien untuk semua kasus oleh operator yang akan melakukan tindakan operasi. 2. Tanda atau marking dibuat oleh operator berupa panah, sedekat mungkin dengan daerah insisi dan menggunakan spidol permanen, melibatkan pasien atau keluarga. 3. Tujuannya untuk memastikan tepat lokasi dan pasien serta keluarga memahami lokasi yang akan dioperasi. Pengecualian untuk penandaan area operasi. 1. Pada tindakan endoskopi. 2. Prosedur yang memiliki pendekatan dengan garis tengah tubuh. 3. Gigi dan selaput linear marking pada foto panoramik. 4. Bagian anatomis yang sulit dilakukan penandaan. 5. Luka atau lesi yang jelas. Checklist untuk keselamatan pasien selama proses pembedahan: sign in, time out, dan sign out. Sign in adalah suatu langkah-langkah penilaian kesiapan tindakan operasi yang dilakukan sebelum induksi anestesi. Time out adalah suatu langkah-langkah kegiatan melakukan penilaian tindakan pasien di kamar operasi sebelum dilakukan insisi kulit. Sign out adalah suatu langkah-langkah kegiatan menilai kelengkapan tindakan operasi sebelum pasien meninggalkan kamar operasi.
pengurangan risiko pasien jatuh. Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh. Pasien rawat inap. 1. Pasien dikaji sesuai dengan kriteria berikut. Riwayat jatuh, diagnosa sekunder, lebih dari 2 diagnosa medis, alat bantu berjalan, terpasang infus, gaya berjalan, status mental. 2. Pasien dipasangkan gelang kuning sebagai penanda risiko jatuh. Untuk pasien rawat jalan, 1. Cara pasien berjalan seakan duduk di kursi. Apakah pasien tampak tidak seimbang? 2. Apakah pasien memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang saat akan duduk? Pasien yang telah di-asesmen diberi tindakan sesuai hasil asesmen. Untuk pasien risiko tinggi, harus diberikan penandaan berupa 1. Pasien rawat jalan dengan pita kuning. 2. Pasien UGD dan rawat inap dengan penanda risiko jatuh berupa stiker di gelang dan tanda di brankas saat pasien dimobilisasi dengan penandaan yang digantung pada tiang infus. Siap Pak, bisa diangkat kakinya. Ya, pelan-pelan aja Pak. Saya bantu ya. Bapak, dari hasil penilaian kami, Bapak ini beresiko jatuh, jadi nanti saya akan memasangkan stiker penanda. Bapak silakan baring ya, saya bantu. Bapak, dari hasil penilaian kami, Bapak berisiko jatuh dari tempat tidur. Jika ada perlu bantuan, Bapak bisa memanggil kami melalui bel yang ada di situ ya Pak. Karena Bapak berisiko jatuh, kami akan menempelkan stiker tanda risiko jatuh ya Pak ya, di gelang nama Bapak. Permisi ya Pak ya. Dan di tempat tidur Bapak, kami beri penanda risiko jatuh ya Pak. Bapak, keluarga Bapak ini berisiko jatuh, jadi mohon bantuannya jika Bapaknya ingin turun dari tempat tidur. Lalu jika Bapaknya ingin pergi ke kamar mandi, mohon ditemani Pak ya. Kemudian jika ingin meminjam kursi roda, bisa menghubungi kami ya, melalui bel yang ada di situ. Pak, ada yang bisa kami bantu? Permisi ya Pak ya, selamat siang. Assalamualaikum.